Shalom, apa kabar umat Tuhan di mana saja Anda berada saat ini? Kembali lagi bersama saya Regen Rumbai. Saat ini kita akan mempelajari sedikit firman Tuhan tentang Daniel pasal 4. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saya dan saudara memberitahukan sesuatu kejadian yang buruk kepada orang lain, kepada sahabat kita atau orang-orang terdekat kita? Tentunya ketika saya dan saudara ingin menyampaikan sesuatu peristiwa yang buruk kepada orang lain, pasti kita akan memilih kata-kata yang sederhana, kata-kata yang baik agar supaya tidak menyinggung perasaan mereka. Dan saat ini saudara, kita akan mempelajari seorang muda, Daniel, di mana dia ingin mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar, di mana saudara-saudara kita lihat bahwa Raja Nebukadnezar ini memiliki kesombongan yang luar biasa. Dia berpikir bahwa dia yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, tidak ada lagi yang bisa kalahkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam Daniel pasal 4 ayat 17, apa yang dikatakan di sana? Daniel 4 ayat 17, perkara ini merupakan keputusan para pengintai dan perintah ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup mengetahui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapapun yang dia berkenan, serta mengangkat orang yang paling rendah sekalipun di atasnya. Ketika Raja Nebukadnezar dia merasa tidak ada yang bisa tandingi dia, saudara-saudara, dia lupa kalau masih ada Tuhan yang lebih berkuasa dari dia. Tuhan katakan bahwa Tuhan yang lebih berkuasa daripada Raja Nebukadnezar. Dia katakan di dalam ayat 17 bahwa dia dapat memberikan kepada siapapun yang dia berkenan. Apa artinya saudara? Dia dapat memberikan kerajaan itu kepada orang lain. Karena Allah itu maha kuasa. Karena Allah itu maha kuasa. Kemudian Daniel coba untuk mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Kemudian Daniel memberi nasihat kepada seorang raja. Apa nasihat yang Daniel katakan kepada raja? Kita lihat ayatnya yang ke-27. Oleh karena itu, ya raja, biarlah nasihatku berkenan kepadamu. Daniel berkata, biarlah nasihat yang akan kusampaikan itu berkenan di hadapanmu. Lepaskanlah dosa-dosamu dengan kebenaran dan kesalahan-kesalahanmu dengan menunjukkan kemurahan hati kepada orang miskin. Dia katakan, Daniel katakan agar supaya raja ini bertobat. Raja harus bertobat. Kemudian dia harus lepaskan dia punya dosa-dosa, artinya dia harus bertobat. Kemudian kesalahan-kesalahanmu dengan menunjukkan kemurahan hati kepada orang miskin. Apa masalahnya? Kita lihat di sini bahwa Raja Nebukadnezar adalah seorang yang sombong. Itulah sebabnya Daniel menasihati dia agar supaya dia bertobat, kemudian dia memberikan kemurahan hati kepada orang-orang miskin, Kalau Raja Nebukadnezar melakukan apa yang Daniel sampaikan kepadanya, apa yang didapati? Dengan demikian kemurahanmu akan berlangsung lama. Kita lihat saudara, Daniel menasihati seorang raja agar supaya dia bertobat dari kehidupannya yang penuh dengan kesombongan. Ketika dia bertobat, maka Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi. Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang dia miliki saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kita lihat dalam cerita ini bahwa Raja Nebukadnezar tidak mendengarkan apa yang Daniel katakan. Apa yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar? Ayat yang ke-33, pada saat itu juga hal itu digenapi nats Nebukadnezar, dan dia dihalau dari antara manusia dan memakan rumput seperti lembu jantan. Saudara-saudara, Raja Nebukadnezar sangat-sangat direndahkan oleh Tuhan. Dikatakan dia sampai memakan rumput seperti lembu jantan. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya tumbuh seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti cakar. Bayangkan saudara-saudara, Tuhan merendahkan seorang raja yang sombong, jauh melebihi, jauh
seperti seekor binatang. Seorang manusia bertingkah seperti seekor binatang. Kenapa? Karena tidak mendengarkan perintah Tuhan. Kesombongan dapat merusak kehidupan sebagai umat Tuhan. Tetapi kita lihat, saudara-saudara, di dalam cerita ini, Nebukadnezar mulai menyadari akan kesalahannya. Dia menyadari bahwa Tuhan yang lebih berkuasa. Dan kita lihat di sini. Sekarang aku Nebukadnezar memuji dan mengagungkan, menghormati Raja Surga karena segala perbuatan yang benar dan jalannya adil. Dan dia sanggup merendahkan mereka yang hidup dalam keangkuhan. Raja Nebukadnezar sendiri katakan bahwa Allah dapat merendahkan mereka yang hidup dalam keangkuhan. Ingat saudara-saudara, kita hidup di saat ini. Ada begitu banyak hal yang harus kita sampaikan kepada saudara kita. Saudara-saudara, dapatkah saya dan saudara menyampaikan pekabaran firman Tuhan kepada orang lain? Dapatkah kita akan memberikan nasihat kepada orang lain? Kita bisa melakukannya jika saya dan saudara hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini ajakan buat kita, buatlah hubungan dengan Tuhan. Kemudian kita selalu berhubungan dengan Tuhan dalam doa, sehingga Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk pekerjaan Tuhan, dan saya dan saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.